Ya Bu, yang di luar itu agak masuk. Kalau ustaz yang ceramah itu kalau kayak ini suasananya ceramahnya kayak keluar lima jadinya. Ya Bu, geser Bu. Ya. Mama Anta geser aja, Mama Anta tak apa-apa. Ya Mama Anta geser aja. Iya, tak apa tapi itu tak apa. Nah. Terima kasih Ibu. Pilek batu semuanya lah. Iya. Kayak permen yang dari tubuh kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridhaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sudah illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Setelah kurang lebih 1 tahun tidak berjumpa dengan ibu-ibu, terakhir kalau tidak salah bulan Oktober atau November 2024, sekarang sudah 2025. Alhamdulillah, saya lihat ibu-ibu tetap sehat, tetap semangat, tetap gemoy, tambah glowing, tambah rezekinya berlimpah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Murni selaku Ketua Ta'lim beserta para pengurus, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah di setiap langkahnya. Ibu-ibu solihah, nenek-nenek solihah yang ahli kepengajian, ahli tolabul ilmi, ahli silaturahmi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan juga kesehatan, sehat jasmaninya sehat juga rohaninya. Amin ya robbal. Lagi puasa. Apa-apa. Ini memang awet kata Bu Murni. Jadi pileknya kayak permanen, katanya nggak sembuh-sembuh. Insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa istiqomah dalam beramal soleh. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, coba saya mau bertanya, boleh tidak? Bagaimana perasaan ibu sudah Allah berikan kembali jatah usia sampai 2025? Bersyukur, alhamdulillah. Di samping bersyukur, kita harus makin banyak introspeksi diri, karena ketika bertambah nominal usia, hakikatnya kita sedang sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah sedang menuju ajal. Betul tidak? Berarti tanda syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan karunia kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan sehat. Sampai detik ini kita harus semakin bersemangat dalam taat.
Kita harus semakin giat dalam beramal soleh. Harus naik level lagi ibadahnya. Kalau di 2024 masih jarang sholat sunnahnya, 2025 harus dikencengin lagi sholat sunnahnya. Mulai sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, ya Bu ya. Karena kalau kita tidak sekarang memulainya, kapan? Menunggu 2026 belum tentu, 2025 juga nggak tahu sampai finish, nggak tahu di tengah-tengah. Karena namanya usia rahasia Allah, betul tidak? Makanya ketika memasuki tahun baru, meski sebagian orang berbicara itu kan tahun Masehi, tahunnya orang lain. Ibu perlu diketahui, tahun Masehi kah, tahun Hijriyah kah, semuanya waktu itu milik Allah. Setiap detik yang kita lewati ada dalam catatan amal baik dan amal buruk, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya kenapa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, bahwa orang yang dikategorikan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik lagi dari tahun kemarin. Sholatnya harus lebih dijaga lagi, wudunya harus lebih hati-hati lagi. Ingat, sekarang udah zaman skincare. Tahu Ibu skincare? Skincare. Nah, kalau mau wudu nih, pokoknya kita berubah dari hal-hal yang dianggap kecil, tapi menjadi tolak ukur sah atau tidaknya ibadah kita. Ibu sholat beberapa ratus rakaat, tapi wudu ibu tidak sah. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak. Maka mulai 2025 ini kita harus lebih memperhatikan. Jangan inget waduh listrik naik. Ya itu juga harus diingat ya Bu ya, karena dibayar. Waduh apa-apa mahal. Ingat aja sama firman Allah, udah dijamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya. Yang penting sekarang harus benar-benar kita ngoreksi dalam ibadah. Coba wudunya sudah sampai mana, sudah sesuai dengan ilmu fikihnya apa belum? Wudu, coba saya mau tanya, ini dari dulu dikasih jadwal sama Bu Murni, kan saya bawa fikih ya, kadang diselang-seling sama pengajian lain. Udah, sekarang saya mau nanya sama ibu. Ibu masih muda, belum tua-tua amat, pasti masih ingat. Fardunya wudu ada berapa? Fardunya wudu ada berapa Ibu? Harga cabai 1 kilo berapa? Berapa? Mahal murah? Sekarang lagi mahal lagi murah? Lagi mahal? Nah, mahal atau murah yang penting kebeli. Ada 6 fardunya wudu. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai sikut, lebihkan 4 jari. Kenapa? Sunnah, biar tidak ada yang terlewat. Jadi ibu pas wudu tempelkan 4 jari ibu seukuran 4 jari, lebihkan airnya. Jadi jangan sampai pas sikut kali, takutnya ada yang kelewat. Kalau setitik jarum aja kelewat, nggak kena air, wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, otomatis amal ibadah yang lain sia-sia. Karena sholat itu tempatnya amal
ibadah yang lain. Sholatnya rapi, sholatnya beres, sholatnya bagus, pahala yang lain aman tertampung. Lalu yang keempat apa pandunya wudhu? Mengusap kepala. Awas jangan rambut, kepala, kulit kepala. Jadi kalau yang rambutnya tebal harus ditekan sampai kena kulitnya kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Lebihkan lagi 4 jari. 6 apa? Tertib. Tertib itu apa Ibu? Yang awal didahulukan, yang terakhir diakhirkan. Itu namanya tertib. Dan tertib itu salah satu pandu wudhu. Jadi kalau wudhunya tidak tertib, sah atau tidak? Tidak dong. Kata ibu, saya mau belajar wudhunya. Niat, habis niat langsung membasuh kaki. Habis membasuh kaki, membasuh muka. Betul membasuhnya, tidak ada yang terlewat. Sah tidak? Tidak, karena tidak tertib. Nah, jadi ngisi 2025, resolusi 2025 harus kebeli mobil Brio terbaru, harus kebeli kontrakan 5 pintu, harus kebeli emas 70 kg, harus kebeli gamis baru. Jangan itu melulu resolusi. Resolusinya perbaiki ibadah, mulai dari hal terkecil wudhu ya. Nah, saya mau ingatkan lagi, ibu, ketika ibu membasuh muka, ketika wudhu, ada yang namanya anak rambut. Anak rambut itu wajib terbasuh. Anak rambut itu yang tipis-tipis. Ada yang anak rambutnya kelihatan banget, agak tebal, nampak. Ada yang tidak. Kalau yang kelihatan banget berarti anak rambutnya wajib kebasuh. Tapi ada yang kelihatan atau tidak anak rambut di sebelah kanan dan kiri kita itu wajib dibasuh. Bagaimana membedakannya? Ibu pegang 2 telunjuk ibu, nanti coba praktekkan pas wudhu maghrib ya. Kalau yang rambutnya panjang kan pasti diikat ya. Nah, ini 2 telunjuk ibu masukkan ke rambut di sini. Set. Nanti ada rambut yang tertarik oleh telunjuk, itu namanya anak rambut, dan itu wajib terbasuh ketika wudhu. Kalau tidak terbasuh tidak sah wudhunya. Kenapa wajib terbasuh? Karena anak rambut itu masih termasuk wajah. Dia tumbuh di wajah. Makanya bedakan ibu antara ibu sedang wudhu dan ibu sedang sholat. Kalau ibu sedang wudhu, namanya dagu bukan sampai sini. Jadi yang masuk kategori wajah yang wajib terbasuh ketika wudhu, jangan sampai ujung dagu, tapi sampai bawah dagu. Nih, coba pegang ibu dagunya. Nah, kalau yang gemoy empuk kan, empuk double chin ya. Nah, itu wajib terbasuh karena masih dihukumi wajah. Tidak boleh tidak terbasuh. Jadi kalau ada yang di mall, wudhunya kadang kayak gini. Gak tahu juga, mungkin saya belum ngaji madhab yang lain ya. Kalau Imam Syafi'i, wajah itu yang wajib terbasuh dalam wudhu sampai bawah dagu, itu dalam wudhu. Dan ingat ibu apa tadi ini? Anak rambut. Nanti pas ibu wudhu maghrib, ambil telunjuk ibu, masukin. Dimulai dari anak telinga ini, apa namanya nih yang telinga ini? Kan ada yang pentil-pentil telinga ini ya. Masukin, keluarkan rambutnya, itu wajib terbasuh ketika wudhu. Kalau saya suka sengaja digunting, krek, jadi pas wudhu itu otomatis terbasuh. Kalau dalam sholat beda lagi.
kalau dalam sholat yang termasuk wajah cukup hanya sampai dagu. Jadi ketika sholat mukenanya harus nutup dagu. Ibu kalau mau beli mukena jangan ngikutin tren. Mentang-mentang mukenanya gemerlap, mentang-mentang mukenanya murah. Ada sekarang mukenanya yang pakai resleting. Jadi kalau sholat begini ini nggak sah. Kan mukenanya pakai resleting nih. Kalau resleting otomatis gini. Kalau zaman dulu mukena atau sekarang pun saya kalau beli mukena di Tasik itu ada ininya, dagunya, namanya mukena dagu aja ibu kalau mau beli. Otomatis sudah ada tempat dagunya. Itu yang bagus karena itu yang sesuai dengan syariat fikihnya. Jadi kalau ibu pakai mukena di rumah, ketika sholat begini keadaannya, sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Auratnya terbuka. Syarat sah sholat diantaranya menutup aurat. Aurat perempuan apa? Seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Makanya kalau lagi sholat yang bercadar pun buka. Kalau lagi toab yang bercadar pun buka, ya Bu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keterangannya madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau yang lagi bercadar sholat pakai penutup boleh asal tidak kena ke jidatnya. Jidatnya pas lagi sujud itu tidak boleh tertutup kain, ya Bu, harus langsung ke tempat sujud. Itulah. Jadi kita sama-sama mengisi 2025 ini dengan resolusi yang lebih baik lagi. Karena kalau melulu tentang dunia, tentang kesenangan dunia itu semuanya sementara. Jangan sampai target dunia kita mengalahkan target akhirat kita. Apalagi sekarang masuk bulan Rajab. Tanggal berapa ibu ini Rajabnya? Tanggal 4, sama dengan tahun Masehinya 4 Januari 4 Rajab. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Inna Rajab syahrullah wa syahra Sya'ban syahri. Inna Rajab syahrullah wa syahra Sya'ban syahri.
syahra ummati mamlu'atun bi rahmati wa Ramadan syahra ummati mamlu'atun bi rahmati Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasid. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulan Rasulullah. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, dan Ramadan bulan umatku, bulan yang penuh rahmat Allah, dan Ramadan bulan umatku, bulan yang penuh berkah Allah. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Doa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan Rasulullah SAW anjurkan kepada kita sebagai umatnya agar dibaca minimal 3 hari dalam satu hari itu 3 kali. Lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Rasulullah juga selama hidupnya ketika bertemu bulan Rajab memperbanyak memohon keberkahan kepada Allah. Rajab adalah bulannya Allah. Allah yang menciptakan kita saja memuliakan bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita pun memuliakan bulan Rajab. Masa kita hamba Allah yang butuh pertolongan Allah setiap saat? Masa kita umat Rasulullah yang butuh syafaat nanti di hari kiamat? Tidak ada keinginan untuk memuliakan bulan Rajab. Bagaimana caranya? Silahkan dengan yang ibu bisa. Ingat kata hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas, satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab, Allah lipat gandakan kebaikan kita. Tapi jangan lupa, setiap kebaikan yang dilipat gandakan, keburukannya pun dilipat gandakan. Jadi motivasi kita untuk mengisi Rajab ini, apalagi tahun 2025 masih awal, harus lebih semangat beramal soleh, harus lebih giat dalam taat. 1. Paksakan dalam kebaikan. 2. Paksakan menahan keburukan. Yang biasanya seneng ngobrol yang gak ada manfaatnya, please, demi bulan Rajab mulia, stop, jangan dibiarkan. Umi Naila, tapi saya kalau gak ngobrol suka sariawan. Ngobrolnya ganti jadi sholawatan, ngobrolnya ganti dengan istighfar, ngobrolnya ganti dengan banyak baca Al-Quran. Takut karena kebaikan dilipat gandakan, keburukan pun dilipat gandakan. Nanti kita banyak
mendulang keburukan gara-gara tidak bisa menahan melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, hal-hal yang tidak Allah ridhoi, insya Allah. Jadi bekalnya dua saja dalam mengisi 2025, apalagi bulan Rajab. Yuk kita sama-sama muliakan bulan mulia ini, karena Allah saja memuliakan, karena Rasulullah saja memuliakan dengan dua. Yang pertama lebih giat dalam taat, yang kedua tahan dari melakukan maksiat. Insya Allah itu jadi jalan keselamatan untuk kita, untuk keluarga kita, tidak hanya di dunia tapi sampai kelak ke dalam surganya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Intinya Rajab bulan istighfar, perbanyak lagi membaca istighfar agar nanti masuk Ramadan kita memanen pahala kebaikan, siap untuk kembali lagi ke fitrah. Jangan hanya Ramadan ke Ramadan hanya lapar dan haus saja, tapi tidak ada nilai plusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullah Rabbal baraya, minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidaina wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini Allah terima menjadi amal soleh dan menjadi bekal tabungan untuk pulang kampung ke kampung keabadian kita kelak, menjadi jalan kita sekeluarga diberikan Allah sehat, panjang usia, diberkahi rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak solih dan solihah, terkabul apa yang dihajatkan oleh kita Allah mudahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Umaira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi berkah dan rahmat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Barakallah, barakallah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.